segar, di panas surya memekar, berbuahlah, buah yang pun besar. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu lagi dalam ibadah Minggu Kudus hari ini, 12 September 2021. Mari kita bersama-sama menenangkan hati kita bersatu teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Kidung Keesaan nomor 129. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mau memuji dan menyembah Dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya,
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah nas pembimbing. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengakui segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita masing-masing datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur pada saat ini, di Minggu Kudus ini, kami beroleh kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, kami datang dengan segala kerendahan hati, dalam segala kesadaran mengaku segala dosa kami, baik dosa melalui perkataan, dosa di dalam pikiran, juga sikap atau perbuatan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, tetapi justru mendukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kami mengakui segala dosa kami, dan kami memohon anugerah Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami, lalu Engkau menguduskan kami, supaya kami layak ya Tuhan untuk beribadah, layak untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mengaku dosa, maka Engkau memberikan kami pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita
Dan bukan hanya mengampuni, tapi memberikan kita jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Maka mari kita semua bersorak-sorai, kita bersukacita, memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita naikkan pujian dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Mari kita dengan semangat, kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengulangi lagi pujian ini dengan sukacita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Kita bersyukur karena memang kita memiliki Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan sekali lagi. Katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya sempurna. Dia bukan hanya menyembuhkan, tapi Dia juga menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita ulangi sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Benar ya Tuhan, itulah pengakuan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak ragu akan Engkau. Kami tetap pegang janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau meneguhkan, Engkau menyembuhkan, bahkan memberikan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau berfirman dan firman-Mu itu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu berkuasa meneguhkan iman kami, bahkan menuntun kami ke jalan yang benar. Firman-Mu menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu memberikan kami ya Tuhan satu kepastian bahwa ketika kami mengikut Tuhan, kami pasti sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Bukalah ya Tuhan hati dan pikiran kami, dan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, sehingga yang diperkatakan adalah kebenaran yang sejati. Hamba-Mu terbatas. Itulah sebabnya hamba memohon kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga sungguh-sungguh dapat menyampaikan firman yang murni. Dan oleh firman-Mu, kami semua jemaat-Mu dapat mengalami peneguhan oleh firman. Kami dikuatkan dan kami dipimpin untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, dan saya mengajak kita membaca Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan.
Ya, perikopnya perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, serta bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ada tema yang sudah ditetapkan. Tema hari ini, kuasa yang menyembuhkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sakit, apapun penyakitnya, pasti merindukan kesembuhan. Bahkan demi memperoleh kesembuhan, segala upaya dilakukan. Dari yang bersifat medis, bahkan kadang sampai yang bersifat magis, yaitu perdukunan, dan itu banyak dilakukan di dunia ini. Akan tetapi, saudara-saudara, segala upaya manusia tidak pernah bisa menjamin kesembuhan seseorang. Nah, di dalam perikop bacaan kita, Markus pasal 7, ayat 24 sampai 30, kita mendapatkan kisah yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke daerah Tirus. Daerah Tirus ini sekitar 60 km dari Kapernaum. Yesus datang dengan diam-diam, tanpa pengumuman tentunya ya, tidak ada pemberitahuan. Namun kehadirannya dikatakan tidak bisa dirahasiakan. Jadi kalau ibarat pelita atau lilin itu bisa disembunyikan di bawah gantang. Tetapi kalau matahari itu tidak bisa ya disembunyikan di bawah gantang. Begitu gambarannya. Seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia, nah ini disebut sebagai orang asing atau orang luar bagi umat perjanjian. Datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Yang disebutkan di sini sedang mengalami kerasukan setan. Dan kita melihat melalui bacaan ini bahwa di sana kuasanya yang hebat dinyatakan. Bahwa anak itu sembuh. Nah, saudara-saudara, kembali kepada tema ini. Apa yang akan kita pelajari? Melalui tema kuasa yang menyembuhkan, kita belajar dari dua sisi. Pertama, saya akan menyampaikan dari sisi perempuan Sirofenisia. Dan yang kedua, kita melihat dari sisi Tuhan Yesus. Ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Pertama, bagaimana perempuan Sirofenisia mengalami kuasa Tuhan Yesus? Jikalau kita memperhatikan bacaan kita, maka kita bisa menemukan di sana ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia. Sampai pada akhirnya dia mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Pertama,
Disebutkan di sini, ia segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 25. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dirahasiakan. Malah dikatakan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar. Perhatikan di sini. Jadi bagaimana sikap daripada perempuan Sirofenisia? Segera mendengar tentang Yesus, kemudian dia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa perempuan Sirofenisia ini memiliki satu keberanian untuk datang secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Ini patut diacungi jempol. Kenapa? Karena saudara, orang Yunani itu tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Orang Yunani disebut sebagai orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang najis, dan tidak masuk dalam hitungan orang-orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa perempuan ini berani menjumpai Yesus. Dan bahkan dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang mendalam. Nah, ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Tapi yang kedua, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perhatikan ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara-saudara, dia datang kemudian memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dan permohonannya itu ditujukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anaknya yang sangat dikasihinya, yang sedang dikuasai, yang sedang dirasuk oleh si jahat. Permohonannya tentu didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa Yesus berkuasa mengusir roh jahat. Bahwa Yesus berkuasa untuk membebaskan anaknya. Karena itulah dia datang memohon dengan sungguh-sungguh. Dia memohon dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, bahwa perempuan ini, ia memiliki iman dan pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bandingkan juga dengan Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, ini paralel dengan Markus pasal 7, bahwa ketika perempuan Sirofenisia ini mau berjumpa dengan Yesus, itu tidak mudah. Dia mendapatkan tantangan. Ya, selain tadi masalah perbedaan suku, bangsa, perbedaan keyakinan, tetapi juga murid-murid Yesus yang pada saat itu bersama dengan Yesus juga sebenarnya menghalang-halangi dia. Dan pada awalnya Yesus juga sebenarnya diam. Ya. Tetapi sekalipun demikian, perempuan Sirofenisia ini tidak mundur. Dia terus maju. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-28, ya, ayat 27 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita lihat di sini bahwa perempuan Sirofenisia ini disamakan dengan anjing. Tetapi sekali lagi dia tidak mundur. Dia tidak merasa terhina. Dia tidak marah. Malah dia berkata dalam ayat 28, benar Tuhan. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, ini menarik sekali. Kalimat ini, kalimat yang disampaikan oleh perempuan ini mengandung pengharapan di dalamnya. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dengan kata lain dia mau berkata, enggak apa-apa. Anak-anak kenyang, tapi juga kalau ada remah-remah itu bisa dimakan anjing. Ini adalah kalimat pengharapan. Dia meyakini
bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa di luar Israel. Dia menyadari bahwa memang Israel itu adalah bangsa pilihan dan merupakan tujuan pertama kedatangannya. Tetapi dengan munculnya atau dengan hadirnya Yesus di daerah Tirus dan Sidon yang berada di luar Yahudi, ini jelas membuka peluang bagi mereka untuk mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan inilah iman yang besar. Inilah iman yang dimiliki oleh perempuan Sirofenisia. Nah, ini kita lihat dari sisi perempuan itu. Tetapi yang kedua, mari kita lihat seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus meresponi perempuan Sirofenisia itu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Itu di dalam ayat yang ke-29. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Dia mendapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius, Yesus berkata seperti ini. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Matius pasal 15 ayat 28. Jadi kita lihat bahwa Yesus memuji perempuan tersebut karena apa? Karena imannya besar. Berbeda dengan orang Yahudi yang justru menolak Yesus. Di dalam kitab Injil ada 2 kali Yesus memberikan pujian dengan berkata, "Imanmu besar." Pertama kepada perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan, dan yang kedua kepada perwira Romawi. Justru kepada orang-orang di luar Israel, di luar Yahudi, Yesus memberikan pujian dengan berkata, "Besar imanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini seketika itu juga atau saat itu juga anaknya sembuh. Dan bukan hanya anaknya, tetapi ibu tersebut juga mengalami pemulihan secara rohani. Yesus memuji dia karena apa? Karena imannya. Dan Yesus menyebut dia sebagai seorang ibu, sebagai tanda penghargaan atau penghormatan. Saudara, seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus? Kembali kepada tema kita. Seperti apa kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus? Pertama, kita bisa belajar di sini bahwa kuasanya atau kuasa Tuhan Yesus menembus batas suku, bangsa, dan status sosial. Sekali lagi, orang Sirofenisia dianggap kelas 2, dianggap anjing kafir yang tidak layak di mata orang Yahudi. Namun Yesus memandang semua orang sama di matanya. Yesus memandang semua orang berharga di matanya. Itulah yang bisa kita pelajari pertama, berbicara tentang kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kuasa Tuhan menyembuhkan penyakit bukan hanya secara fisik atau secara jasmani, tetapi juga penyakit rohani. Kuasa Tuhan melampaui segala kemampuan praktek dokter, bahkan juga praktek perdukunan. Karena sebagaimana saya singgung di awal, kalau sudah mengalami sakit penyakit, seringkali bahwa orang juga pergi ke perdukunan, ke tempat yang salah, paranormal, ya, orang pintar, yang penting sembuh. Tetapi di sini jelas kita lihat bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan baik secara fisik maupun secara rohani. Sangat jelas dikatakan di sini bahwa anak tersebut dibebaskan dari segala kuasa si setan, dari kuasa si jahat, si iblis. Dan juga mengalami kesembuhan secara fisik. Demikian juga ibunya
mengalami pemulihan secara rohani. Dan berikutnya kita belajar yang ketiga bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu. Ketika Yesus berkata anakmu sembuh, maka saat itu juga anaknya sembuh. Yesus tidak perlu bertemu secara langsung, karena sekali lagi kuasanya melampaui jarak dan waktu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan hari ini? Kita menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Amin. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga Dia menyembuhkan secara rohani. Dia berkuasa memberikan pengampunan. Dia berkuasa memberikan kepastian keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui bagian ini kita juga belajar bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Dia tidak memandang muka. Dia tidak mengasihi hanya satu suku atau satu bangsa Israel. Tetapi kedatangannya ke dalam dunia, Dia adalah menjadi Mesias bagi segala bangsa. Dia adalah Tuhan bagi segala bangsa, segala suku, segala daerah. Tidak ada batasan. Dia datang untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa posisi kita juga sebenarnya sama dengan perempuan Sirofenisia ini. Kita adalah orang yang tidak diperhitungkan karena dosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kita beroleh kesempatan dan inilah namanya anugerah. Perempuan Sirofenisia mengalami kuasa Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang datang ke Tirus. Dialah yang berinisiatif untuk menjumpai orang-orang yang ada di sana. Bukan karena perempuan itu layak atau pantas untuk mengalami kuasa Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi kalau saudara dan saya saat ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan, itu adalah anugerah semata-mata dan untuk itu kita harus dengan segala kerendahan hati bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Yesus selalu welcome, Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia. Dia selalu terbuka. Yesus selalu menunggu orang-orang berdosa untuk datang kepada Dia, kembali kepadanya di dalam pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada perempuan Sirofenisia Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Iman yang besar adalah iman yang berpegang kepada firman Allah. Dan dia tidak akan mau melepaskannya sampai Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi saudara-saudara, kita tidak mungkin memiliki iman tanpa firman. Dan kita tidak mungkin bertumbuh di dalam iman tanpa kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan menaati kebenaran itu dengan sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Jadi saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa iman itu mendahului mujizat. Sekali lagi bahwa iman mendahului mujizat. Dan kita tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang. Amin. Maka mari kita terus hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Sebagaimana puji-pujian kita tadi. Jangan pernah kita meragukan ketuhanan Yesus. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah terbatas. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyembuhkan kita
dari dosa, menyembuhkan secara rohani, dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita senantiasa datang kepada Dia, mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengakui otoritasnya, kuasanya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami tidak hanya mengingat firman-Mu, tapi kami dapat menerapkan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang mengikut Engkau karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menghantar kami untuk sampai ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan kita bisa mengirimkan ke rekening gereja sebagaimana tertera di layar. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita, juga sekaligus kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan penyertaan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami dari hari ke hari.
Bukan saja berkat-berkat secara rohani, tetapi juga berkat-berkat secara jasmani. Engkau memberikan kami makan, minum, dan segala kecukupan lainnya. Kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, memberkati persembahan kami, sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan mulia di tengah-tengah gerejamu, Gereja Pokok Kris Kota Wisata. Tuhan kiranya terus memberkati semua jemaatmu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segenap pelayanan yang ada. Dan ajar kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Bapa, saat ini kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan misi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para tenaga utusan misi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Doa kami secara khusus untuk keluarga Pak Charles Oematan yang ada di Kamboja. Tuhan memberkati mereka sekeluarga. Tuhan memelihara mereka, mencukupkan segala kebutuhan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka keberanian untuk terus memberitakan Injil Kerajaan, supaya melalui pelayanan mereka ada banyak orang yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melalui pelayanan mereka ada banyak orang yang diteguhkan imannya dan dipimpin untuk senantiasa hidup, percaya, dan mengikut Yesus di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, Gereja Pokok Kris Kota Wisata, yang menjadi pengutus. Tuhan terus memberkati supaya kami memiliki hati misi. Kami tetap berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi pelayanan misi. Kami juga mau rela untuk memberikan dukungan dana bagi pekerjaan misi. Terima kasih Tuhan bahwa sampai saat ini Engkau terus menaruh visi dan misi di tengah-tengah gerejamu, menjadi gereja yang misioner dan juga sekaligus menjadi gereja yang ekumenis, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain, memikirkan keselamatan suku-suku bangsa yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati semua pengurus gereja, majelis jemaat, bersama dengan para pendeta. Tuhan menolong kami supaya kami tetap setia melayani sekalipun di masa pandemi. Kami masih terbatas, kami belum bisa berjumpa tatap muka secara langsung dalam ibadah. Tetapi media yang bisa kami pakai Tuhan kuduskan, sehingga boleh dipakai untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik, untuk memuji Tuhan. Berkati semua jemaat, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa lanjut usia. Biarlah semua mengalami pertumbuhan iman dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sudah lanjut usia supaya Tuhan pimpin sertai. Mereka tetap memiliki semangat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan ekstra, kesehatan. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak generasi. Yang sakit, Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, Adik Mikael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Sahala Oloan Manik, Ibu Cali Rating, dan juga anggota jemaat yang lain yang berada dalam kelemahan, dalam keadaan sakit. Kami berdoa memohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, terutama berikan mereka iman yang teguh, pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah penyembuh yang sejati. Anak-anak berkebutuhan khusus kami tetap doakan, baik Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak SLB Kiriakon. Tuhan meneguhkan iman mereka, memberkati guru-guru, memberkati orang tua mereka, supaya tetap memiliki semangat, bahkan terus hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Umur panjang Tuhan berikan kepada Ibu Riri Septa Margaret Sirait, Saudari Disa Asalia, Ibu Rati Prana Ningrum. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kebahagiaan, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga, bahkan juga di tengah masyarakat, di tengah gereja, dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga,
kami menyerahkan semua jemaat-Mu. Tuhan pimpin sertai, supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami, pemerintahan Jokowi, dan juga semua kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah daerah sampai kepada tingkat RW RT. Tuhan memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membangun Indonesia supaya terus dapat mengalami kemajuan, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, budaya, pariwisata, dalam bidang kesehatan, dalam berbagai bidang. Kami merindukan Indonesia mengalami pemulihan, mengalami kemajuan, terutama dalam menangani pandemi. Berikan mereka hikmat, berikan mereka senantiasa kesabaran. Untuk tenaga kesehatan, Tuhan memberkati mereka. Juga untuk mereka yang masih terpapar COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan satu persatu, Tuhan pulihkan. Program vaksinasi, Tuhan tolong supaya berjalan lancar, sehingga ini bisa meningkatkan imunitas community ataupun masyarakat, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, akhirnya kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kau pimpin kami dalam menjalani hari-hari kami. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri kebaktian kita akan memuji Tuhan dari pujian jemaat, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Berbuahlah, tuai yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Jemaat silakan duduk kembali dan kita bersyukur ibadah kita sudah selesai dengan baik. Gembala jemaat bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kiranya kita tetap sehat, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, dan kita senantiasa percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas hidup kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. 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 Masa dan